Sekali lagi, Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Dalam rangka menyambut HUT RI negara kita ke-75 dan gereja kita yang sudah bertumbuh dewasa 24 tahun, untuk sebagai warga negara yang baik, mari saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia di dalam hidup kami. Pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini bukan suatu kebetulan ya Bapa, tapi karena rencanamu, karena panggilanmu kepada kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini kami ada bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami ada saat ini hanya karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Beracara lagi ibadah kami ini, ambil alih ibadah kami ini, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan ke akhirnya ibadah kami ini. Tuhan, Kau yang beracara, segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu ibadah kami ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Berkuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, berkuasalah atas setiap puji-pujian yang akan kami naikkan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Biar kami semakin cinta, biar kami semakin setia kepada Engkau Yesus. Walau badai datang, walau topan datang, kami setia kepada Engkau. Kau dapati kami sampai akhir kali hidup kami. Kami tetap setia kepada Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh haleluya. Yes. Ku tetap cinta
bagimu Yesus. Ini janji kami Tuhan. Ini janji kami ya Bapa. Walau badai datang, walau topan datang, kami tetap setia, kami tetap cinta Tuhan. Oh, tidak yang tersembunyi bagimu ya Bapa. Saat ini juga Bapa, bangsa kami belum pulih Tuhan. Bangsa kami belum pulih dari COVID-19 itu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan. Hanya Engkau yang sanggup mengembalikan negara kami ini Tuhan. Oh, lawat negara kami ini Tuhan. Oh, Kau lihat Tuhan, dan tersembunyi bagimu Tuhan. Kau pulihkan negara kami ini Tuhan. Oh, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Oh, haleluya. Kau pulihkan negara kami ini Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, Kau pulihkan Tuhan. Kau yang sanggup, hanya yang Kau sanggup Tuhan memulihkan negara kami. Memulihkan negara kami. Hanya damai sejahtera ada di negara kami ini Tuhan Yesus. Kembalikan bangsa kami ampunilah bangsa memulihkan keadaan bangsa kami yang saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan lebih memuji memuliakan Engkau Tuhan, berjoget, menari, biar semuanya ini hanya untuk guna hormat nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Merdeka. 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 Amin.
Kalau bangsa kita, bangsa Indonesia sudah merdeka karena pahlawan-pahlawan yang ada di bangsa ini. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan dia, Yesus Tuhan, Raja besar kita. Haleluya. Raja Maha Besar, datang menyembahnya. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan suka bernyanyilah, dia laku keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan sesuka bernyanyilah, dia laku keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan sesuka bernyanyilah, dia laku keselamatan, pujian Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita Raja Maha Besar, amin. Saya percaya kita semua datang ke tempat ini untuk senangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita melompat, kita berjoget untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau katakan api kemuliaannya terus di tempat ini. Haleluya. Mari kita berjoget. Bersama
senjata Allah ternyata berguna. Amin kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah umatnya Tuhan. Amin kemuliaannya tercurah dari surga, limpahkan pada dunia bahwa Yesus berada. Amin kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Amin kemuliaannya tercurah dari surga, limpahkan pada dunia bahwa Yesus berada. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Amin kemuliaannya tercurah dari surga, limpahkan pada dunia bahwa Yesus berada. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Intinya kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap diberkati melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. amin. Janji-Mu kami simpan di lubuk hati kami. Lewati setiap masa,
bersyukur ya Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Bahkan khususnya kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan buat gerejamu GBI Taman Mahkota yang hari ini kami rayakan ulang tahun yang ke-24. Selama 24 tahun Engkau menyertai gereja ini, dan ke depan terus akan berjalan dengan iman, melangkah dalam iman sampai Engkau mengangkat gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar firman-Mu boleh memberkati umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Biar semua kami sama-sama diberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan sebentar sebagian cuplikan dari pelayanan gereja kita GBI Taman Mahkota. Yang dimulai dari bulan panas 24 tahun yang lalu di rumah keluarga Ibu Sirai. Ibadah pertama. Kemudian pindah ke rumah Pak Rinto atau saudara, ya, di rumah Bapak Rinto. Kemudian pindah ke rumah tempat Bapak Kisya. Ini sebagian cuplikan kita dalam pelayanan ini. Sebagian dari beberapa visi pelayanan yang dilakukan oleh Gembala, salah satunya ada di Kalimantan Barat. Bagian Alkitab Kalimantan Barat, bahkan sampai ke Sorong, Papua. Baik, puji Tuhan. Dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-24 hari ini, kita rayakan dengan sangat sederhana sekali, mengingat kondisi yang sedang terjadi. Tapi itulah tadi cuplikan perjalanan pelayanan gereja GBI Taman Mahkota. Dan hari ini dalam ulang tahun ini, tema khotbah kita adalah perjalanan iman jemaat GBI Taman Mahkota. Ya,
Kita baca dulu Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Perjalanan iman jemaat GB Taman Mahkota. Dan ini akan diambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Sepanjang minggu ini, kalau saudara mengikuti mesbah keluarga dari hari Senin sampai tadi malam, kita bahas tentang Abraham. Dan hari ini di ulang tahun ini, kita akan bahas tentang Abraham, perjalanan imannya, ya. Dan perjalanan Abraham ini yang terus mengalami proses demi proses, itulah yang akan dialami oleh gereja ini, yang akan kita alami dan semua kita, ya. Saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak-anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Baik, puji Tuhan. Nah, saudara kasih sekali lagi, hari ini kita memperingati ulang tahun GB Taman Mahkota yang ke-24. Walaupun saya katakan tadi kita hari ini merayakannya dengan cara yang sangat sederhana sekali karena kondisi yang sedang terjadi. Kalau kita merenungkan perjalanan gereja ini selama 24 tahun,
maka kita harus mengakui bagaimana karya Tuhan yang sangat luar biasa dalam perjalanan pelayanan ini. Saya ulangi, kalau hari ini kita memasuki ulang tahun yang ke-24 dalam gereja ini, maka kita harus mengakui bagaimana karya Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa akan pelayanan ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi terjadi dalam gereja ini. Bahkan kita melihat bagaimana proses demi proses yang kita lalui. Ya, bagaimana sesuatu yang tidak mungkin tapi terjadi di tempat ini. Tapi saya percaya proses perjalanan pelayanan ini, gereja ini tidak berhenti sampai di sini. Proses perjalanan pelayanan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi proses perjalanan pelayanan ini akan terus berjalan dan berjalan sampai Yesus datang yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya. Bahkan saya percaya juga hari ini, setiap kita yang datang hari ini, kita sedang diproses dan diproses sehingga kita sempurna. Ketika Yesus datang yang kedua kali, maka Dia akan mengangkat kita. Saudaraku yang kasih, ada banyak orang percaya mengikut Tuhan, mungkin sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, tapi tidak tuntas dalam perjalanan imannya, gagal. Bahkan bukan hanya jadi orang Kristen, bahkan sudah melayani Tuhan, tapi prosesnya berhenti. Dia tidak bisa mampu mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia tidak mampu menjalankan perjalanan iman dengan baik, sehingga di tengah jalan dia rontok imannya. Bahkan setingkat para pelayan Tuhan, bahkan sampai tingkat pendeta sekalipun, ada yang tidak sampai tuntas dalam perjalanan imannya karena kondisi, tantangan, persoalan demi persoalan yang dihadapi. Saya katakan tadi bahwa sepanjang minggu ini kita bahas tentang Abraham. Abraham itu adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya. Banyak hal yang sudah kita pelajari sepanjang minggu ini tentang Abraham. Makanya jemaat Tuhan ikuti Mesbah Keluarga sepanjang minggu ini. Ya, proses demi proses akan dijalani oleh Abraham, bahkan sampai pasal yang kita baca hari ini, bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya yang telah ditunggu-tunggu lama sekali, tapi harus dia persembahkan kepada Tuhan. Ini sebuah proses perjalanan iman yang harus dijalani, yang harus dilewati oleh Abraham, sampai akhirnya Abraham layak, pantas disebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Dan saya percaya proses ini akan kita lalui, sehingga nanti ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita didapati ada iman. Karena Yesus bertanya, adakah iman di bumi ini? Nah, kita akan belajar pagi hari ini atau ya menjelang siang hari ini. Ada 3 poin, beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita ya bisa melampaui proses demi proses sampai iman kita sampai pada tujuannya. Ya, poin yang pertama yang akan kita pelajari, dan proses ini juga akan terjadi bagi gereja ini. Sekali lagi, gereja ini tidak berhenti sampai di sini. Pelayanan ini tidak berhenti sampai di sini. Akan Tuhan terus bawa pelayanan ini terus sampai terus sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan untuk gereja ini, supaya gereja ini mempermuliakan Tuhan, gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tadi kita sudah lihat bagaimana beberapa pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Ya, salah satu cabang kita yang sudah berjalan itu ada di pos yang ada di Payabado. Tanggal 15 Maret yang lalu kami baru pulang dari sana untuk baptis dan penyerahan anak. Dan gerejanya sangat sederhana sekali, tapi luar biasa. Hari ini sudah direnovasi. Selama corona mereka renovasi. Dan ya kita tiap bulan subsidi mereka, bantu mereka. Dan saya berpikir tahun ini akan kita stop untuk subsidinya. Kita akan alihkan, buka lagi tempat yang lain. Karena
Untuk itulah gereja ini dipanggil, tidak berhenti sampai di sini saja. Ya, tidak ada yang sudah finish, tapi terus kita berjalan sampai Tuhan datang mengangkat, menjemput kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita terus melangkah. Nah, poin yang pertama yang harus kita pelajari yang dilakukan oleh Abraham, sehingga Abraham juga disebut sebagai bapak orang percaya. Yang pertama, tetap setia dan terus melangkah pada panggilannya, meskipun proses demi proses harus dijalani. Abraham tetap setia dan terus melangkah memenuhi panggilan Tuhan, sekalipun proses demi proses harus dijalani. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya karena dia terus melangkah memenuhi panggilan Tuhan, sekalipun proses demi proses harus dilalui. Saudara masih ingat pertama Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Bayangkan Abraham sudah nyaman, aman, punya harta benda, punya keluarga di Ur Kasdim. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, Abraham, pergi, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Tidak dikasih tahu kemana perginya, tetapi yang pasti Tuhan panggil Abraham, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Lalu Abraham pergi melangkah. Kemana? Belum tahu kemana negeri yang Tuhan tetapkan. Tetapi yang jelas, yang pasti Abraham bayar harga. Abraham melangkah. Abraham siap berjalan memenuhi panggilan Tuhan. Apakah berhenti proses Tuhan sama Abraham? Tidak. Ketika Abraham bayar harga meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, Abraham harus terus diproses, mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak persoalan, bahkan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun tidak punya keturunan, dan banyak proses yang harus dilalui sampai-sampai hampir gagal karena Sarai mengambil si Hagar dan berkata, Tuhan mungkin memakai Hagar supaya kita memiliki keturunan seperti janji Tuhan. Padahal janji Tuhan tidak seperti itu. Tapi itu banyak proses yang harus dilalui oleh Abraham. Gagal, jatuh bangun dalam proses itu. Tapi Abraham tetap setia dan terus melangkah pada panggilannya, sekalipun harus melalui proses. Saudara yang kasih, hanya orang yang terus berjalan, hanya orang yang terus melangkahlah yang akan sampai pada tujuannya. Kita tidak akan mungkin sampai pada tujuan yang hendak kita capai kalau kita berdiam diri. Kita tidak akan mungkin sampai pada sebuah tujuan yang akan kita capai kalau kita nggak melangkah. Tetapi kita akan sampai pada tujuan yang akan kita capai kalau kita berani melangkah dan berjalan, sehingga kita sampai pada tujuan tersebut. Orang berkata, aku mau ini, mau jadi dokter, mau jadi jenderal, mau jadi ini, mau jadi sukses. Tapi kalau dia nggak melangkah, nggak berjalan, tidak akan sampai pada tujuan tersebut. Itu sebabnya tetap setia dan terus melangkah pada panggilannya, meskipun proses demi proses harus dijalani. Saya katakan tadi ada banyak alasan yang masuk akal yang dibuat Abraham untuk menolak panggilan Tuhan. Tapi Abraham tidak menolak panggilan itu. Abraham taat pada panggilan itu, walaupun tempat yang dimaksud Tuhan belum tahu di mana. Tetapi yang pasti, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan tidak pernah menjerumuskan. Itu sebabnya Tuhan panggil saudara menjadi orang percaya. Tetaplah berjalan pada panggilan itu. Jangan berhenti dengan jalan. Kalau Tuhan panggil gereja ini, GBI Taman Mahkota, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi dunia ini, maka kita berdoa agar gereja ini terus melangkah, berjalan, dan tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi kita akan terus melangkah untuk memenuhi panggilan Tuhan sampai kita finishing well, ya. Tadi saya katakan tadi, gereja ini memulai langkah. Kita sudah mulai di Pahewaru. Sebenarnya ada gambar, saya foto sebenarnya. Gereja ini sudah lumayan bagus, ya. Waktu Maret itu kami di sana ada baptisan dan penyerahan anak. Ada 2 yang bisu, ya.
dan itu yang bisu. Lalu panas sekali sampai saya harus ambil air minum 1 botol yang besar karena panas sekali. Lalu saya bilang, ayo harus ada AC. Sampai hari ini belum ada AC-nya. Lalu mereka bilang, Pak Pembina, Pak Gembala, Pak Pembina, kita butuh alat musik. Lalu saya bilang, ayo cari seperti apa maunya. Lalu mereka searching dan lihat, oh ini cocok ini, bagus katanya. Berapa harganya? 22 juta katanya. Ya udah saya bilang berdoa, ya berdoa kan kita kan, ya berdoa dan berdoa, ya. Dan sampai hari ini gereja cabang itu berjalan dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Ya jadi terus kita melangkah, jangan menyimpang, jangan lari dari panggilan Tuhan. Ya, jangan menoleh ke belakang. 2 malam yang lalu, ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan bilang sama Lot, ayo pergi, tinggalkan Sodom, jangan menoleh ke belakang. Mereka pergi jalan, lari, tapi istri Lot menoleh ke belakang. Akhirnya istri Lot menjadi apa? Monumen, menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Saudara yang kasih, kita akan sampai pada tujuan yang Tuhan maksudkan kalau kita terus melangkah dan melangkah. Perjalanan iman tidak berhenti sampai di sini saja. Harusnya tadi kan Abraham sudah bayar harga, tinggalkan negerinya. Harusnya dia nggak mengalami lagi persoalan. Tapi ternyata sepanjang panggilan itu Abraham terus diproses. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang harus dilalui oleh Abraham. Tapi Abraham terus melangkah dan melangkah sampai akhirnya Abraham memenuhi panggilan Tuhan sampai di tanah Kanaan. Sehingga tanah itu menjadi tanah perjanjian. Ada banyak godaan untuk Abraham tidak melangkah. Mungkin ada banyak hal yang bisa membuat Abraham protes sama Tuhan, tapi Abraham terus melangkah. Jadi poin yang pertama, ya agar kita berhasil pada tujuan yang Tuhan maksudkan, teruslah berjalan, teruslah melangkah. Ya, sekalipun harus melalui proses demi proses, baik kita secara pribadi maupun gereja ini, pelayanan ini harus terus berjalan. Makanya terus dukung, doakan pelayanan ini, doakan gembala, doakan para pelayan, supaya gereja ini terus berjalan, tidak berhenti sampai, jangan menyimpang, jangan sampai gereja ini lari menyimpang ya. Yang kedua, tetap berada dalam perjalanan proses atau tidak keluar dari proses. Abraham menjadi bapak orang percaya, menjadi bapak orang beriman. Dia terus berjalan, dia terus melangkah pada prosesnya Tuhan. Dia tidak keluar dari prosesnya Tuhan. Sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak tantangan untuk keluar dari perjalanan proses itu, tapi Abraham tetap berada dalam proses, dalam barisan perjalanan imannya. Sekalipun banyak tantangan. Ya, bayangkan ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, terjadi musim kelaparan, lalu mereka masuk ke kota Mesir, masuk ke Mesir. Lalu Abraham takut karena istrinya cantik. Nanti jangan-jangan istri saya diambil oleh raja Mesir. Lalu dia bilang sama istrinya, istriku, nanti kalau kamu ditanya, ya bilang kamu adalah adikku, kata Abraham. Padahal itu adalah istrinya. Karena takut nanti istri diambil orang. Bukan takut istri diambil, takut Abraham dibunuh. Kan bisa karena orang Mesir tahu itu istri Abraham, maka Abraham dibunuh supaya si Sarah diambil. Maka si Abraham bilang kamu adalah adikku. Lalu ketika orang tanya si Sarah siapa? Ya, si Sarah bilang aku adiknya. Padahal dia adalah istrinya. Tapi Tuhan membela Abraham. Tuhan bela Abraham. Luar biasa. Ya, Tuhan bela Abraham dalam kekurangan, dalam kelemahannya Tuhan bela Abraham. Tetapi yang jelas, yang pasti,
Saudara kasih, kita sedang berada pada barisan, pada jalur proses sampai kita tiba pada tujuan yang Allah kehendaki. Saya ulangi, kita sedang berjalan menuju tempat yang Tuhan maksudkan. Kita sedang berjalan pada barisan ke tempat yang Tuhan inginkan. Inilah yang disebut dengan perjalanan iman. Itu sebabnya jangan keluar dari jalur perjalanan ini. Jangan keluar dari proses ini. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, tapi tetaplah berada pada proses perjalanan ini. Sama seperti kita hari ini. Kita sedang berada di gereja ini, kita dipanggil dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Kita berada di gereja ini, kita dituntun, kita diarahkan, kita dibina, kita digembalakan. Jangan lari, jangan menyimpang dari bimbingan, dari pimpinan Tuhan lewat gereja ini, lewat hamba Tuhan atau lewat gembala. Makanya kalau hari-hari ini setiap malam kita dibagikan renungan, dibagikan firman, itu salah satu cara gembala menuntun saudara, memimpin saudara, supaya kita tetap berjalan bersama dalam proses ini. Saya tahu ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Bukan cuma saudara yang menghadapi persoalan, semua orang, saya pun, semua orang sedang berada pada persoalan, masa-masa yang sukar. Bahkan dunia sedang berada di masa-masa yang sukar. Jadi jangan teriak, jangan nangis. Nggak mampu lagi menjalani hidup ini, Pak. Semua kita berada pada persoalan. Tetapi mari kita tetap melangkah. Jangan keluar dari rancangan Tuhan. Jangan keluar dari barisan proses Tuhan. Saya percaya selama kita berada pada prosesnya Tuhan, selama kita berada pada jalurnya Tuhan, saya percaya selama kita berada pada rombongan atau selama kita berada pada jalurnya Tuhan, sekalipun banyak persoalan, maka saya percaya kita akan sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Tadi saya sudah bilang, istri Lot menoleh ke belakang. Harusnya istri Lot selamat, tetapi istri Lot menoleh ke belakang. Mungkin dia masih terikat dengan masa lampaunya, dengan Sodom dan sebagainya. Dan akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Saudara kasih, sekali lagi, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, melangkah berjalan menuju negeri tanah perjanjian yang akan Tuhan tunjukkan, sesungguhnya Abraham banyak mengalami tantangan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami proses, banyak mengalami godaan. Tapi Abraham terus melangkah pada proses itu. Dia tidak menyimpang, tidak lari dari jalurnya Tuhan. Saudara kasih, ya, mari tetap setia melangkah pada jalurnya Tuhan. Sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, tetap setia beribadah, setia melayani Tuhan. Jangan menyimpang, jangan tergoda. Semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, jangan menyimpang dari barisan kawanan domba Allah. Saya ulangi, jangan lari dari barisan kawanan domba Allah. Kita ini adalah kumpulan barisan kawanan domba Allah yang sedang berjalan menuju Kanaan yang baru, menuju tanah perjanjian, tempat yang Tuhan sediakan. Dan dalam perjalanan ini ada banyak godaan, dan dalam perjalanan ini ada banyak proses. Kita akan sampai kalau kita tetap pada barisan ini, tidak menyimpang dari barisan yang Tuhan sudah tentukan. Itu sebabnya sekalipun sukar, sekalipun ada persoalan, teruslah melangkah dalam jalur ini. Lalu yang ketiga, saudara yang kasih, apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia menjadi bapak orang beriman, menjadi bapak orang percaya. Yang ketiga, Abraham berani radikal dalam mentaati Tuhan. Abraham radikal dalam mentaati firman Tuhan. Radikal artinya bukan berarti bunuh-bunuhan, bukan berarti
melakukan kejahatan, tapi radikal artinya sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Bayangkan, Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Waktu itu Sarah belum punya keturunan. Tuhan bilang ini sama Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Waktu itu istrinya Sarah sudah umur 90 tahun, gak mungkin lagi. Lalu Abraham menanti janji ini, menanti janji Tuhan. Bahkan Tuhan ingatkan kembali perjanjiannya, istrimu yang akan melahirkan. Lalu sampai Sarah berpikir mungkin bukan dari rahimku. Lalu Sarah mengambil Hagar dan memberinya kepada Abraham, dan bodohnya Abraham mau juga, ya. Tapi Tuhan bilang bukan dari Sarah. Akhirnya dalam usia 100 tahun, Abraham punya anak yang bernama Ishak. Saudara bayangkan, begitu lama penantian itu, ditunggu. Mungkin Abraham sudah berpikir, mungkin inilah akhir dari sebuah proses. Masa terus diproses? Tapi ternyata Tuhan bilang ini kembali sama Abraham, Abraham, pergi, bawa anakmu, persembahkan anakmu. Bisa bayangkan berita seperti petir di siang bolong. Sudah lama dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, dan akhirnya Ishak lahir. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, persembahkan anakmu. Dan Abraham apa? Taat. Ini namanya radikal. Taat. Dia gak bilang, Tuhan gimana sih? Tuhan panggil saya dari Ur Kasdim, saya mau. Tuhan bilang saya akan punya keturunan, saya bilang iya. Tapi sekarang kok Tuhan minta lagi? Abraham tidak protes. Tapi ketika Tuhan berkata, Abraham, persembahkan anakmu. Persembahkan artinya potong dan bakar. Dan Abraham taat. Ini radikal sama Tuhan. Saudara kasih, biarlah kita radikal dalam Tuhan, artinya belajar taat sama Tuhan. Tadi malam, saya ulang kembali, tadi malam saya sampaikan bagaimana tentang kisah Lot. Lot itu kan keponakannya Abraham. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham bawa keponakannya yang bernama Lot. Dan Abraham diberkati, ternyata Lot juga diberkati. Berkatnya, dombanya Lot banyak, dombanya Abraham banyak, sampai akhirnya gembalanya si Lot berkelahi, ya, berantem dengan gembalanya si Abraham. Lalu Abraham bilang gini, Lot, kita ini saudara, kamu ini keponakanku, kita pisah saja. Lalu Abraham luar biasa, Abraham bilang ini, kamu pilih, kamu mau kemana? Kurang baik apalagi Abraham. Harusnya Abraham bilang ini, Lot, kamu ke sana ya, kamu kan ikut saya, kamu terserah kamu, saya atur ya. Harusnya Abraham ngomong itu bisa, tapi Abraham bilang pilih. Lalu Lot memilih apa? Memilih daerah Sodom, daerah yang subur seperti tanah Tuhan. Wah, kurang ajar juga Lot, memang nggak tahu diri ya. Dia pilih yang paling enak. Dia udah ikut sama omnya. Misalkan kalau saya keponakan makan di rumah om saya, misalkan numpang di rumah om saya, lalu waktu makan saya pilih yang paling enak, kan kurang ajar saya kan. Harusnya saya misalkan makan buah yang busuk-busuk, saya kasih sama omnya, om yang bagus saya makan, kan kurang ajar saya. Harusnya saya persilakan dulu om saya yang memilih mana yang paling dia suka, baru saya. Tapi Abraham berkata pilih, dan akhirnya Lot memilih daerah Sodom, daerah yang jahat. Dan sedikit panjang soalnya ceritanya, ya. Kalau saudara ikuti Mesbah Keluarga pasti saudara akan diberkati, itu ya, panjang. Lalu singkat cerita Tuhan mau menghancurkan Sodom karena Sodom jahat. Abraham berdiri sebenarnya, Tuhan tolong, kalau ada 50, padahal di hatinya Abraham adalah siapa? Keponakannya. Kalau ada 50 masa Tuhan bakar? Tuhan bilang gak ada 50 orang. Lalu Abraham bilang kalau ada 45, Tuhan bilang gak ada. Lalu Abraham bilang kalau ada 30, Tuhan bilang gak ada 30. Kalau ada 20, yang benar gimana Tuhan? Masa Tuhan binasakan? Tuhan bilang apa? Tidak ada 20. Lalu Abraham mohon ampun, sekali ini saja Tuhan, katanya. Bagaimana kalau ada 10 orang yang benar di Sodom? Masa Tuhan hancurkan? Dan Tuhan berkata apa? Tidak ada 10 orang pun yang benar kutemui di Sodom. Artinya kota itu sangat jahat.
Lalu Abraham mengantar malaikat itu ke daerah Sodom. Abraham berdiri untuk keponakannya. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Lot di Sodom. Dan singkat cerita, malaikat Tuhan bilang sama Lot, kota ini akan dibakar, akan dibinasakan. Cepat keluar. Kalau ada keluar, kamu bawa keluar. Lalu Lot ini yang tadi malam saya sampaikan di anak muda. Lalu Lot datang kepada 2 calon mantu. Masih calon mantu loh. Didatangi. Lot bilang ini. Tuhan bilang kota Sodom mau dimusnahkan. Ayo ikut saya. Kita keluar dari kota ini. Kata Lot. Tapi bagaimana respon calon menantunya? Menganggap itu sebagai olok-olok. Ngeri sekali. Belum jadi mertua udah diolok ya, apalagi mertua nanti kan. Calon menantunya Lot menganggap pesan Tuhan yang disampaikan oleh Lot itu dianggap sebagai olok-olok. Akhirnya kedua calon menantunya akhirnya apa? Mati binasa di Sodom karena menganggap pesan Tuhan, perkataan Tuhan sebagai olok-olok. Hati-hati. Tadi malam saya bilang sama anak muda, hati-hati. Kondisi yang sedang terjadi sekarang ini, jangan main-main. Betul, jangan main-main. Ini tanda-tanda zaman. Ini sangat serius. Sekarang ini lagi gencar berdoa, karena ini sangat serius. Ya, sangat serius. Jangan pernah anggap enteng, anggap sepele. Ini peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang masa Corona ini. Belum pernah terjadi. Jangan pernah anggap enteng. Saya percaya segala sesuatu terjadi ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Alkitab katakan menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi masa-masa yang sukar. Bahkan mungkin akan terjadi masa yang sukar melebihi dari corona ini. Mungkin saja. Tapi ini sebuah suara Tuhan yang keras bagi kita, agar kita bertobat. Jangan menoleh ke belakang seperti istrinya Lot. Dan ingat, jangan menganggap remeh kondisi ini. Jangan seperti jangan seperti calon menantunya Lot, menganggap itu sebagai olok-olok. Akhirnya mereka binasa. Sekali lagi, jemaat Tuhan, bagaimana caranya agar kita sampai pada tujuan yang Tuhan maksudkan? Yaitu kita belajar berani radikal terhadap firman Tuhan, mentaati firman. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Radikal, tinggalkan kenajisan, tinggalkan dosa, tinggalkan tabiat yang lama. Jangan seperti setiap kembali kepada dosa. Radikal. Jangan main-main. Tangan kiri dosa, tangan kanan pegang Tuhan. Jangan. Ini waktunya, ini saatnya kita radikal, berani berkata tidak terhadap yang namanya jahat, terhadap yang namanya dosa, terhadap yang namanya kekotoran. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Kita harus berani radikal. Gak enak sama teman, gak enak sama saudara. Radikal dalam Tuhan, artinya mentaati firman Tuhan. Berani korbankan waktu, tenaga, pikiran untuk Tuhan. Itu namanya radikal. Ya, berani persembahkan hidupmu sama Tuhan. Ya, para pelayan Tuhan, sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, mereka begitu bersemangat. Ini namanya radikal bagi Tuhan. Lari-lari, mandi buru-buru, makan, mungkin gak sempat lari, mau melayani. Kalau ini saja kita masih santai-santai, main-main dalam mengikuti Tuhan, nanti seperti calon menantunya Lot, seperti istrinya Lot, mati binasa karena bermain-main. Ini saatnya kita radikal, persembahkan hidup dengan sungguh-sungguh nama Tuhan, berani memberi hidup bagi Tuhan, bahkan berani memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi persembahan dengan radikal. Ini saatnya. Memang kondisi susah, sulit. Jangankan mengembalikan perpuluhan, persembahan syukur, makan aja terancam. Tapi hari ini kita belajar radikal sama Tuhan. Radikal sama Tuhan. Janda Sarfat itu tinggal persediaan terakhir. Kalau dia korbankan, kalau dia kasih sama Elia, maka dia akan mati. Tapi dia taat
dia persembahkan, dan akhirnya dia hidup. Ini namanya radikal bagi Tuhan. Ini waktunya bagi kita belajar radikal dalam mentaati firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan sampai pada tujuan yang Tuhan maksudkan dalam perjalanan iman. Sekali lagi, ketika nanti Yesus datang yang kedua kali, yang dia tanyakan apa? Adakah iman di bumi ini? Ketika nanti Tuhan datang mengangkat gerejanya, mengangkat kita, mana iman kita? Mana bukti yang kita kerjakan? Itu sebabnya jangan berhenti. Terus melangkah dan melangkah sampai tujuan yang Tuhan telah sediakan. Itu sebabnya saya tadi pertama, teruslah berjalan. Sekalipun tertati-tati ada masalah. Lalu yang kedua, jangan lari menyimpang. Tetap pada barisan. Setia jadi jemaat, ikuti tuntunan gembala. Ayo, jangan menyimpang, jangan lari. Ya, jangan lari. Ini waktunya kita pada barisan kita. Jalan seperti domba yang sedang berjalan. Jangan lari dari barisan domba itu, nanti sesat. Jalan. Lalu yang ketiga, radikal sama Tuhan. Berani taat sama Tuhan. Jangan bilang nantilah taat, tapi sekarang mulai belajar kita taat sama Tuhan. Korbankan hidup kita, waktu kita, tenaga kita, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya percaya semuanya itu akan membawa kita sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Ayo para musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian jiwaku memujimu Tuhan. Jiwaku memujimu Tuhan. Detak jantungku muliakan namamu. Detak jantungku muliakan namamu. Haleluya. Denyut nadiku agungkan karyamu. Sempurna, sempurnalah kuasamu. Bila ku renungkan kasih-Mu, Bila ku renungkan kasih-Mu, haleluya. seperti air sungai yang mengalir, bagai bencana
proses demi proses kami lalui, tapi kami terus mau melangkah dalam iman. Kami mau terus berada pada barisan iman, tidak menyimpang dari firman-Mu. Bahkan kami tetap radikal akan taat firman-Mu, seperti Abraham yang begitu taat akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman ini sehingga termeterai di hati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu siang ini. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam acara perayaan ulang tahun GBI Taman Mahkota ke-24. Kita merayakannya secara sederhana. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau naikkan selamat ulang tahun buat GBI Taman Mahkota. Saya mau pujiannya umur panjang di tangan kanannya. Semua kita boleh bangkit berdiri bernyanyi buat ulang tahun GBI Taman Mahkota. Silakan maju, Pak Hakosan beserta istri. Istrinya ada duluan di depan soalnya. Oke, kue ulang tahun sudah dinyalakan. Ya, ini memang kuenya cukup sederhana sekali. Mungkin tahun depan kita akan rayakan lebih meriah lagi. Dan nanti akan saya panggilkan orang-orang yang akan diberikan potongan kue. Tapi mohon maaf sebelumnya, tolong jangan salam-salaman ya. Kita masih tetap menjaga protokol kesehatan di Taman Mahkota. Boleh mungkin para bapak-bapak ibu mulai merapat. Nanti kehitungan ketiga ya. Semua bapak-bapak yang di depan ini boleh meniup lilin bersama-sama. Ibu Awi, Pak Yanto boleh mungkin lebih mendekat dulu untuk lingkaran ya saudara. Kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, saya akan panggilkan jemaat Tuhan. Nanti Bapak dan Ibu Gembala potong dulu kuenya. Boleh lilinnya dicabut ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke ya. Nanti saya undang Ibu Hasibuan. Ya, Ibu Hasibuan boleh maju ke depan. Ini perwakilan dari jemaat ya. Tadi pagi sudah ada beberapa perwakilan saja. Ibu Hasibuan, Ibu Kaleb boleh maju ke depan. Akan diberikan potongan kue. Ayo Bu. Lalu yang kedua Bapak Sinaga. Bapak Sinaga silakan maju Pak, perwakilan jemaat. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan para bapak yang depan ini dibagi. Sekarang perwakilan jemaat. Yang ketiga Bapak Toga Torok. Boleh ya, biar agak ke tengah. Ya. Oke, boleh diserahkan saja, jangan agak salaman. Yang kedua Bapak Sinaga, yang ketiga Bapak Toga Torok, yang keempat Bapak Haliang Gultom. Kali sama istri, jangan Oke, boleh para paparazi mengabadikannya. Oke, ya ini merupakan perwakilan jemaat saja. Kalau kita bagi semua nanti waktunya nggak cukup. Boleh silakan kembali, mungkin berbaris dulu biar diambil dulu fotonya.
Oke, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Nah, puji Tuhan, ini perayaan ulang tahun gereja kita sangat sederhana. Nanti semua boleh dapat potongan kuenya di depan. Ya, nanti akan dipotong-potong oleh petugas. Nanti saat pulang gereja akan dibagikan untuk potongan kue, dan kita karena sederhana sekali, kali ini kita hanya kue dikotakin. Jadi untuk tahun ini kita tidak ada konsumsi berupa makan-makan. Puji Tuhan, kita berdoa tahun depan kondisi ini sudah pulih dan kita boleh merayakan lebih meriah lagi. Sebelum memberikan persembahan, kita akan melihat beberapa warta jemaat kita dalam sepekan. Yang pertama, selamat datang buat jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Ada yang pertama kali beribadah hari ini? Tidak ada. Oke, puji Tuhan, kita tetap berdoa supaya di hari-hari yang akan datang Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru untuk diberkati di GBI Taman Mahkota. Oke, selanjutnya kita tetap mengikuti protokol kesehatan GBI Taman Mahkota. Ya, kita tetap memakai masker, mencuci tangan, menghindari bersalaman, berkerumun, menjaga jarak, ya, dan lain-lain. Untuk jemaat lansia dan anak-anak untuk saat ini ya belum boleh beribadah, ya, menghindari berdiam lama-lama di rumah ibadah. Lalu setiap jemaat dimohon mengikuti ibadah hanya satu kali saja kecuali yang bertugas. Oke, selanjutnya ibadah kita minggu depan ya tetap masih ibadah new normal 3 sesi. Dimohon untuk sedang jemaat Tuhan tetap mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup kita ya. Untuk ibadah minggu depan sesi kedua dan ketiga dilayani oleh Bapak Harapan Panjaitan. Setiap jemaat Tuhan boleh ikuti sesi pertama, kedua atau ketiga. Silakan mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup GBI Taman Mahkota. Selanjutnya, oke, ibadah Youth New Normal. Mari setiap anak muda ya dan pra-remaja. Karena pra-remaja belum dimulai, saya undang, saya mohon ikutlah bergabung di ibadah youth setiap malam minggu. Jangan malah keasikan, ore nggak ada ibadah pra-remaja ya. Boleh bergabung untuk anak-anak youth dan pra-remaja di malam minggu. Kita ada ibadah di tempat ini ya. Siapa anak muda? Bocah dia nyaut ya, masih muda. Oke, habis itu selanjutnya ibadah sekolah minggu masih melalui Facebook GBI Taman Mahkota karena belum ada untuk anak-anak. Kita ikuti anjuran pemerintah, belum ada. Sekolah aja belum ada, berarti sekolah minggu juga belum. Jadi masih melalui Facebook GBI Taman Mahkota. Mari setiap orang tua yang memiliki anak, kita buka Facebook jam 4 sore setiap hari Minggu. Oke, selanjutnya persekutuan doa minggu depan hari Sabtu jam 12 siang buat setiap pelayan Tuhan, khususnya yang melayani di hari Minggu, dan seluruh jemaat Tuhan kami undang yang rindu berdoa. Boleh kita bersama-sama di tempat ini berdoa buat setiap pergumulan kita, karena kekuatan kita di doa. Mari saudara yang terkasih, kita rindu untuk berdoa bersama-sama di tempat ini. Oke, selanjutnya kita tetap dukung dalam doa dan dana bagi pertumbuhan jemaat gereja GBI Taman Mahkota supaya boleh tetap bertumbuh sekalipun kondisi yang ada saat ini, tapi kita mau tetap bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Lalu kita juga berdoa untuk biaya-biaya yang gereja butuhkan. Kalau selama ini Tuhan cukupkan, kita percaya Tuhan terus akan tolong dan cukupkan segala apa yang dibutuhkan gereja Tuhan. Kita berdoa buat Yayasan Eklesia, biar Tuhan juga berikan pertumbuhan, Tuhan cukupkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan. Lalu berdoa untuk bangsa dan negara, dan kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Oke, selanjutnya selamat ulang tahun ya buat Feli. Ada Feli? Oke, kalau tidak ada kami juga mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mohon maaf kalau tidak bisa ditampilkan atau datanya kami lupa atau tidak ada, kami mohon maaf
Ya, kadang-kadang data ini yang berteman di Facebook dengan saya tahu dia ulang tahun sepanjang minggu ini. Kalau nggak tahu ya mohon maaf. Jadi nggak ada datanya. Kadang-kadang oh ya sih ini ulang tahun setelah diucapkan. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, berkat melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya pengumuman dari gembala. Oke, nanti potongan kue boleh dibagi depan. Dan untuk sembako, ada kita dalam rangka ulang tahun gereja, ada bingkisan berupa sembako ya cukup sederhana, tapi mohon maaf diberikan hanya yang terutama yang berkeluarga dulu dan yang sangat membutuhkan. Ya, hanya yang per keluarga, yang sudah berkeluarga dan yang sangat membutuhkan. Tapi gembala bilang kalau mungkin ada anak-anak muda juga yang benar-benar butuh, boleh nanti menghubungi sekretariat gereja GBI Taman Mahkota. Oke, puji Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang sudah kami raih sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah memberkati kami dengan berkat jasmani, berkat rohani, bahkan kesehatan yang melimpah. Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai rasa syukur kami mengangkat tangan kami membawa berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan bagi setiap kami Bapa. Berkatilah setiap tangan yang terangkat saat ini Bapa. Ajar kami Tuhan memberi dengan sukacita ya Bapa. Karena kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita dengan penuh rasa syukur, Tuhan akan lebih lagi memberkati kami Bapa. Tuhan terima kasih. Berkatilah setiap apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ini. Berkati keluarga kami, usaha kami, anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Sampai detik ini pun Tuhan, kami masih tetap mengaku bahwa Yesus adalah besar dan kekal. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berikan kami kesempatan untuk datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakailah kami untuk boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Kalau kebenaran firman-Mu sudah menguatkan kami, meneguhkan hati kami, untuk kami boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan kami boleh tetap berharap dan bersandar sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Pakai semakin hari semakin luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah memberitakan kebenaran Tuhan. Bahkan Tuhan berkati, pelihara keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap langkah hamba-Mu ini tetap memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi siang hari ini kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan. Kalau gereja-Mu boleh berulang tahun yang ke-24 tahun ya Tuhan, sudah menjadi ukuran dewasa Bapa di surga. Biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan di Taman Mahkota ini boleh semakin dewasa untuk tetap mempermuliakan Tuhan, untuk boleh mengembang ke kiri dan ke kanan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami boleh bersaksi memberitakan Tuhan di dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pagi hari ini ya Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kalau sudah 75 tahun Engkau berikan kemerdekaan bagi bangsa kami ini, biarlah bangsa kami ini boleh semakin maju dan semakin sukses. Dan biarlah Tuhan anak-anak di tengah-tengah bangsa kami ini boleh semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu Bapa di surga. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jajaran di tengah-tengah pemerintahan kami ini, buat mulai dari pemerintahan kami, yaitu Presiden Republik Indonesia, bahkan wakilnya, bahkan yang duduk di dalam pemerintahan. Tuhan Engkau berkati mereka Bapa. Engkau berikan roh takut akan Engkau. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan pagi siang hari ini Bapa. Bahkan kami juga berdoa buat kesehatan di tengah-tengah bangsa kami ini, di mana kami boleh mengalami tekanan Tuhan pada saat ini, yaitu COVID-19 ini Bapak. Kami berdoa biarlah Tuhan COVID ini boleh cepat berlalu dari tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini boleh semakin leluasa ya Tuhan, dan boleh melakukan aktivitas sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pelayanan kami di tempat ini, gereja-Mu biarlah Engkau berkati Tuhan pelayanan kami di tempat ini, bahkan sekolah eklesia yang dikelola oleh gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lain, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih anugerah-Mu turun atas setiap kami, sukacita yang daripada Tuhan boleh kami bawa ke tengah-tengah rumah tangga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang dari tempat ini, biarlah Kau sempurnakan sukacita kami lewat berkat-Mu ya Bapa di surga. Mari sidang jemaat yang kasih, arahkan hatimu Bapak Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan sumber segala berkat akan memberkati-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, keluarga-Mu, usaha-Mu. Bahkan apapun yang Engkau kerjakan Tuhan, buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, dan berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya.